Bro, kalau gue bilang dompet lu bakal kena pukulan paling senyap di 2026, lu mungkin belum ngerasa sekarang. Tapi tandanya udah kejadian di sekitar lu. Masalahnya, krisis ini bukan yang ngebuat headline. Ini yang nggak kelihatan, yang pelan-pelan ngerogotin daya beli lu tanpa nunggu persetujuan. Di 2026 nanti, ekonomi global masuk fase baru. Suku bunga tinggi kelamaan, AI nyapu kerjaan, geopolitik makin panas. Dampaknya, simple, biaya hidup naik, gaji lu nggak ikut naik. Dan yang paling bahaya, bukan angka ekonominya, tapi kenyataan bahwa pukulannya masuk duluan ke dompet lu sebelum berita manapun nge-cover. Karena setelah 2026, kita masuk era baru, survival ekonomi versi individu. Dan bro, ada 3 sektor yang bakal kejedot keras, tapi ada 2 peluang besar yang bisa bikin lu naik kelas kalau tahu mainnya. Stay dulu. Di balik berita ekonomi yang seolah normal, dunia sebenarnya lagi masuk fase ketidakstabilan baru. AI makin ngegas, suku bunga nggak turun-turun, rantai pasok nggak pulih beneran. Dan fase ini tuh bahaya banget, karena efeknya nggak langsung kelihatan di atas kertas, tapi nyerang pelan dari bawah. Resikonya, kalau lu nggak ngerti apa yang lagi berubah, lu bakal ngambil keputusan finansial yang salah. Bukan karena lu bodoh, tapi karena lu telat nangkep sinyal. Banyak orang baru sadar setelah harga udah naik, pekerjaan udah hilang, atau cicilan tiba-tiba jadi berat. Kenapa fase ini penting? Karena 2026-2030 bukan lagi soal siapa paling pintar, tapi siapa paling cepat adaptasi. Ini masa transisi besar. Ekonomi rumah tangga bakal kena shock berulang. Yang ngerti polanya bakal selamat, yang enggak ketinggalan jauh. Contohnya gini, banyak negara sekarang masuk silent recession. Angkanya kelihatan normal, tapi ekonomi realnya seret. Perusahaan kelihatan stabil, tapi diam-diam lagi potong biaya. Ini kayak rumah yang dari luar kelihatan kokoh, padahal fondasinya retak halus. Dan fase ketidakstabilan ini bukan cuma bikin tekanan ekonomi, tapi juga mulai nyerang 3 aspek hidup kita: pekerjaan, daya beli, dan keamanan finansial keluarga. Di segmen berikutnya, kita bahas pukulan pertama yang paling cepat nyampe ke dompet lo. Masalah pertama yang bakal kena langsung ke dompet lo adalah inflasi laten. Dari luar kelihatan turun, tapi harga barang sehari-hari makin pelan-pelan naik. Bukan meledak, tapi ngrogoti. Dan ini yang bikin banyak orang salah baca kondisi ekonomi. Kalau lu gak nyadar sama inflasi laten ini, lu bakal ngerasa biaya hidup tiba-tiba meledak. Padahal prosesnya udah jalan dari bulan-bulan sebelumnya. Banyak keluarga nanti bakal kebingungan, karena pengeluaran naik, tapi gaji dan penghasilan nggak ikut naik. Masalah kedua, PHK teknologi yang bakal jalan lagi tahun 2026 sampai 2028. AI udah bikin perusahaan jadi makin efisien, tapi di sisi lain bikin banyak role manusia jadi opsional. Gelombangnya nggak bakal heboh di media, tapi dampaknya nyata banget. Logikanya simple, perusahaan bakal mikir kayak gini. Kalau AI bisa ngerjain 40% tugas karyawan lebih cepat dan lebih murah, kenapa harus nambah staf? Ini bukan soal jahat atau enggak, ini soal bertahan di ekonomi yang makin ketat. Dan ini baru 2 pukulan awal yang bakal nyeret dompet lu. Masih ada 1 faktor yang sering banget diremehkan, tapi justru paling bikin ekonomi rumah tangga goyah tahun 2026 nanti. Kita masuk ke bagian itu di segmen berikutnya. Ini bagian yang bikin banyak orang ketipu. Data ekonomi kelihatan stabil, tapi ekonomi real mulai melambat. Orang nggak belanja seperti dulu, perusahaan ngerem ekspansi, dan roda ekonomi jalan lebih pelan. Ini yang disebut silent recession. Yang bahaya dari silent recession itu bukan cuma ekonomi melambat, tapi pendapatan masyarakat ikut turun.
sedangkan harga barang masih naik pelan-pelan. Kombinasi yang bikin daya beli runtuh. Dan ini yang perlu lu catat. Ada 3 sektor yang bakal paling dihantam silent recession 2026. Retail, transportasi, dan sektor kreatif digital. Semuanya kena dari 2 sisi. Permintaan melemah dan tekanan teknologi makin tinggi. Contohnya gampang. Retail makin sepi karena orang belanja lebih sedikit. Transportasi turun karena mobilitas masyarakat mengecil. Dan sektor kreatif digital makin ketekan karena AI menurunkan biaya produksi konten. Perpaduan ini bikin banyak bisnis jadi tipis banget marginnya. Tapi ironisnya, di tengah semua sektor yang melemah, ada 2 peluang besar yang justru bisa mengangkat generasi kaya berikutnya. Dan peluang ini muncul bukan karena ekonomi bagus, tapi justru karena ekonomi lagi rapuh. Di balik ekonomi yang goyah, industri global lagi masuk masa transformasi terbesar sejak revolusi digital. Perubahan ini nggak nunggu siapa-siapa. Kalau kita nggak bergerak sekarang, kita cuma jadi korban perubahan. Diam bukan pilihan. Karena kalau kita nggak ikut adaptasi, kita ketinggalan 2 kali. Pertama, oleh ekonomi global yang melemah. Kedua, oleh mereka yang berani masuk ke peluang baru lebih cepat. Justru karena ekonomi melemah, 2 peluang besar kebuka lebar. 1 dari sisi industri nyata, 2 dari sisi teknologi. Keduanya nggak peduli kondisi pasar, karena mereka tumbuh dari kebutuhan dunia, bukan euforia. Peluang pertama ada di industri real yang tetap jalan meski ekonomi lesu, energi, logistik, dan aset berwujud kebutuhan global. Di saat bisnis lain berhenti, industri ini tetap butuh suplai. Ini membuat investor awal dapat fondasi kuat. Dan peluang kedua muncul dari teknologi, khususnya AI dan sistem otomatisasi yang memotong biaya industri global. Investor yang paham pergeseran ini bisa menghimpun kekayaan jauh sebelum gelombang besarnya datang. Kita nggak bisa menghentikan gejolak ekonomi global. Tapi kita bisa memutuskan apakah kita jadi korbannya atau orang yang justru memanfaatkan pergerakannya. Tahun 2026 bukan ancaman, tapi peringatan. Kondisi dunia mungkin di luar kendali kita, tapi arah keputusan kita tetap sepenuhnya milik kita. Ini saatnya lebih adaptif, lebih peka, dan lebih siap dibanding siapapun di sekitar kita. Tadi kita bahas 3 hal penting. Risiko global yang makin dekat, ancaman 2026 yang langsung menyentuh dompet kita, dan 2 peluang besar yang hanya bisa dilihat oleh orang yang melek arah perubahan. Sekarang, giliran Anda. Menurut Anda, sektor mana yang paling rentan saat masuk 2026, dan peluang mana yang paling mungkin Anda manfaatkan? Tulis pendapat Anda di kolom komentar, karena komunitas yang sadar perubahan akan selalu lebih unggul. Kalau video ini membuka mata Anda, klik subscribe. Bukan buat saya, tapi buat diri Anda sendiri. Karena dunia berubah makin cepat, dan pengetahuan adalah satu-satunya perlindungan yang masih kita punya.